Baik teman-teman, setelah kita mempelajari tentang pengertian, fungsi, jenis, komponen, dan cara kerja sistem pengisian, selanjutnya kita akan membahas tentang diagnosis kerusakan pada sistem pengisian. Berikut ini merupakan langkah-langkah pelepasan alternator dari stand. Yang pertama, siapkan kunci yang dibutuhkan untuk melepas baut penahan alternator. Kemudian, kendorkan mur dan baut satu persatu, lalu lepas mur dan baut tersebut. Kemudian, lepas alternator. Setelah melakukan pelepasan alternator dari stand, langkah selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran alternator. Langkah yang pertama, bongkar alternator dengan melepas 3 baut yang ada di bagian bodi alternator menggunakan obeng plus. Kemudian pukul bagian depan alternator atau bagian yang terdapat puli dan kipas perlahan menggunakan palu berbahan karet. Selanjutnya pukul secara merata, kemudian perlahan tarik bagian belakang alternator bersamaan dengan lilitan stator. Setelah terlepas, kita dapat melihat bagian-bagian pada alternator. Ini merupakan bearing, slip ring, kemudian rotor, dan kumparan rotor yang menjadi magnet ketika dialiri arus listrik. Selanjutnya ini adalah kumparan stator, dan ini adalah sikat arang. Dilanjutkan dengan melepas kumparan stator dari bodi belakang alternator. Lepas 4 mur yang ada di bagian bodi belakang alternator. Tarik kumparan stator dari bodi belakang alternator, kemudian stator akan terlepas bersamaan dengan rangkaian dioda dan rumah sikat arang sebagai satu rangkaian. Selanjutnya dapat dilihat komponen pada bagian dalam alternator. Ini merupakan dioda. Plat atas sebagai kutub negatif, sementara plat bagian bawah sebagai kutub positif. Setelah langkah-langkah pembongkaran alternator, kita akan melakukan pemeriksaan kontinuitas kumparan rotor. Kalibrasi dulu alat ukur multitester. Posisikan multitester pada skala ohm kali 1. Kemudian tempelkan ujung probe multitester pada salah satu bagian slip ring dan ujung lain pada slip ring yang satu. Setelah itu, periksa apakah ada kontinuitas atau jarum bergerak ke kanan. Jika terdapat kontinuitas, maka dapat dikatakan kumparan rotor normal. Selanjutnya, kita juga akan melakukan pemeriksaan hubungan ke massa pada rotor. Langkah-langkahnya, tempelkan ujung probe multitester pada salah satu slip ring dan ujung lain pada bodi rotor. Kemudian periksa apakah ada kontinuitas atau jarum bergerak ke kanan. Jika tidak terdapat kontinuitas, maka kumparan rotor dapat dikatakan normal. Pemeriksaan selanjutnya yakni pengukuran diameter slip ring.
Catat hasil pengukuran untuk slip ring atas dan slip ring bawah. Jika diameter slip ring kurang dari ketentuan atau standar yang ada di buku panduan, maka slip ring mengalami keausan karena bergesekan dengan sikat arang. Setelah kita melakukan pemeriksaan rotor, kita juga akan melakukan pemeriksaan pada stator. Posisikan selektor multitester pada skala ohm kali 1. Tempelkan ujung probe multitester pada terminal netral kumparan. Lalu tempelkan ujung yang lain pada ketiga terminal kumparan yang terhubung ke dioda secara bergantian. Jarum harus menyimpang dan menunjukkan adanya kontinuitas. Apabila terdapat salah satu terminal kumparan yang tidak terhubung atau jarum tidak menyimpang, maka dapat dikatakan kumparan stator putus. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan hubungan ke massa pada stator. Posisikan selektor multitester pada skala ohm kali 1. Tempelkan ujung probe multitester pada bodi kumparan stator. Lalu tempelkan ujung yang lain pada ketiga terminal kumparan yang terhubung ke dioda secara bergantian. Jika jarum menyimpang, maka stator dapat dikatakan mengalami hubungan pendek atau short dengan massa. Berikutnya yakni pengukuran panjang sikat arang atau brush. Pengukuran dapat dilakukan menggunakan jangka sorong, kemudian ukur panjang kedua sikat arang atau brush tersebut. Catat skala panjang kedua sikat arang yang terbaca pada jangka sorong. Kemudian, jika panjang sikat arang yang keluar tidak sesuai dengan ketentuan atau standar, maka sikat arang perlu dilakukan penggantian. Pemeriksaan berikutnya yakni pemeriksaan dioda negatif. Kemudian posisikan selektor multitester pada skala ohm. Tempelkan probe negatif yang berwarna hitam pada plat besi bagian atas. Tempelkan probe positif yang berwarna merah pada masing-masing ketiga terminal dioda yang terhubung dengan kumparan stator. Kemudian pemeriksaan kebocoran pada dioda, ini dengan memindahkan probe positif pada plat bagian atas. Tempelkan probe negatif pada masing-masing ketiga terminal dioda yang terhubung dengan kumparan stator secara bergantian. Setelah melakukan pemeriksaan dioda negatif, kita juga harus melakukan pemeriksaan dioda positif. Langkah-langkahnya, tempelkan probe positif pada plat besi dioda bagian bawah atau bagian yang berhadapan langsung dengan kumparan stator. Selanjutnya, tempelkan probe negatif pada masing-masing ketiga terminal dioda yang terhubung dengan kumparan stator secara bergantian. Jarum multitester harus menyimpang. Dilanjutkan pemeriksaan kebocoran pada dioda. Pindahkan probe negatif pada plat besi dioda bagian bawah.
Lalu tempelkan probe positif pada masing-masing ketiga terminal dioda yang terhubung dengan kumparan stator secara bergantian. Setelah melakukan seluruh pemeriksaan pada komponen alternator, maka selanjutnya dilakukan perakitan seluruh komponen pada alternator. Langkah yang pertama, pasang kumparan stator beserta rangkaian dioda dan rumah sikat arang ke bagian belakang alternator. Terdapat 4 baut yang mengaitkan rangkaian dioda dan rumah sikat arang dengan bagian belakang alternator. Pasang ring dan snap ring sebelum memasang mur pengencang keempat baut tersebut. Pada baut yang berada di sebelah terminal N, terdapat ring plastik yang mencegah terjadinya konsleting dengan massa. Selanjutnya, terdapat juga karet yang terpasang bersama baut 10 mm. Setelah mur dikencangkan, tekan kedua ujung sikat arang ke arah dalam sehingga posisi lubang sikat arang sejajar dengan lubang yang ada di rumah sikat arang. Masukkan sebuah kawat melalui lubang kecil di bawah terminal pada tutup belakang alternator. Tujuannya adalah untuk menahan sikat arang pada saat pemasangan rotor agar tidak menghalangi masuknya rotor. Selanjutnya, pasang tutup depan alternator dan pastikan rotor center dan tidak miring saat memasang tutup depan. Selanjutnya, pasang ketiga baut pada bodi alternator, kemudian kencangkan. Tarik kawat penahan sikat arang yang dimasukkan tadi agar sikat arang dapat bergerak dengan bebas menyentuh slip ring pada rotor. Setelah melakukan perakitan alternator, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada regulator. Pemeriksaan yang pertama yakni mengukur tahanan antar terminal regulator. Langkah yang pertama, lakukan kalibrasi, posisikan selektor multitester pada skala ohm kali 1. Ukur tahanan antara terminal IG dan terminal F. Jarum pada multitester harus menunjukkan hambatan sebesar 0 ohm pada posisi bebas. Kemudian ukur tahanan antara terminal E dan terminal L. Jarum harus menunjukkan hambatan sebesar 0 ohm pada posisi bebas. Setelah itu, ukur tahanan terminal B dan terminal E. Pada pemeriksaan ini, jarum harus menunjukkan hambatan besar tak terbatas atau jarum tidak menyimpang pada posisi bebas. Ukur juga tahanan antara terminal B dan terminal L. Jarum harus menunjukkan hambatan sebesar tak terbatas atau jarum tidak menyimpang pada posisi bebas. Yang terakhir, ukur tahanan antara terminal N dan terminal E. Jarum harus menunjukkan hambatan besar kira-kira 100 ohm. Selain melakukan pemeriksaan pada regulator, kita juga akan melakukan penyetelan posisi regulator. Untuk menyetel voltase yang dihasilkan regulator, lakukan pembengkokan lengan penyetel berikut ke arah atas. Untuk menyetel voltase kerja regulator,
Bengkokkan lengan penyetel berikut ke arah atas. Oke, baik teman-teman, kita akan melakukan studi kasus atau diagnosis kendaraan ini, yakni troubleshoot pada sistem pengisian yang mengalami kerusakan atau trouble. Baik, seperti yang dapat dilihat, mari coba kita nyalakan. Nah, ini sebentar, kita nyalakan dulu. Nah, seperti dapat dilihat, ketika walaupun mesin sudah menyala, lampu CHG yang ditunjukkan ini, lampu CHG-nya tetap hidup walaupun mesin sudah menyala. Langkah yang pertama, posisikan selektor pada skala DC volt 50. Lepas soket B pada alternator, tancapkan probe negatif yang berwarna hitam ke terminal negatif aki dan tancapkan juga probe positif atau yang berwarna merah ke terminal B pada alternator. Selanjutnya, baca tegangan yang dihasilkan alternator pada tester. Dapat dilihat bahwa alternator tidak menghasilkan